Waalaikumsalam. Fadil. Iya kak. Duduk. Makasih kak. Iya. Mohon maaf ini kak, saya kesini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa nih dek. Bagaimana kabarnya Fadil hari ini? Ya, alhamdulillah kak, seperti biasa baik. Oke, alhamdulillah dik. Ya. Fadil, kalau tidak salah Fadil ini anggota ekskul olahraga dik. Iya kak. Oh iya. Bagaimana belakangan ini kegiatan sebagai anggota ekskul olahraga? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Sebenarnya sih kak, akhir-akhir ini lagi sibuk kak latihan sih untuk persiapan Herdiknas. Oh, Iya. latihan untuk Herdiknas dik. Iya. Berarti, itu lomba pekan depan berarti? Iya kak. Lombanya itu minggu depan. Oke, kalau boleh tahu nanti minggu depan itu Fadil ikut lomba apa? Lomba tenis kak. Wah, lomba tenis. Iya kak. Wah, keren juga. Lomba tenis itu ya olahraga yang lumayan susah juga sih kalau tenis nih. Ya, intinya semangatlah latihannya. Iya. Semoga nanti bisa dapat medali emas dan membanggakan serta harumkan nama sekolah. Amin. Nanti saya usahakan yang terbaik untuk sekolah ini. Wah, bagus. Oke, Fadil. Iya kak. Nah, tadi kan kita sudah bicara tuh terkait kesehariannya Fadil, mengenai kegiatannya. Oke, kakak merasa senang sih karena Fadil datang hari ini untuk teman kakak. Tapi semua dengan kedatangannya Fadil ini, kira-kira ada hal apa yang membuat Fadil datang ke ruangannya kakak ini hari ini? Sebenarnya sih kak, kalau bilang begitu ada maksud dan tujuan gue ini kesini tuh untuk ceritakan sesuatu ke kita kak. Oh iya, saya paham. Oh, bagus sekali berarti ini karena Fadil sudah punya inisiatif sendiri untuk datang ke sini untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang Fadil alami. Kakak sangat senang sih, namun sebelumnya Fadil ini perlu tahu kalau misal kakak di sini sebagai konselor sekaligus penggantinya Ibu Hikmah, karena kan kita tahu bersama kalau misal Ibu Hikmah itu sekarang lagi terbaring di rumah sakit. Beliau sedang mengidap penyakit kronis juga, jadi kemarin waktu kakak jauh di rumah sakit itu sempat ketemu dengan dokter dan dokter bilang kalau misal Ibu Hikmah itu sepertinya bakalan lama dirawat di rumah sakit. Iya, karena berhubung penyakitnya juga, terus nanti rehabilitasinya juga agak lama. Jadi kakak di sini sebagai pengganti sekaligus konselor yang akan memfasilitasi dan membantu Fadil. Bukan hanya Fadil, tapi seluruh siswa yang datang ke ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memfasilitasi Fadil saja karena Fadil yang ada di sini untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang Fadil alami, serta untuk membantu Fadil lah ceritanya. Sementara Fadil di sini sebagai seorang konseli. Nah, saya harap Fadil ini dapat berperan aktif untuk menceritakan apa saja hal yang mengganggu atau yang mengganjal di perasaannya. Saya juga harap Fadil berbicara secara jujur dan terbuka supaya proses konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya harap sih juga Fadil bisa temukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri, begitu yang sedang Fadil alami sekarang kan? Iya kak. Ya begitu. Oke baik. Tapi Bu, saya takut kalau teman-teman saya ini tahu kalau saya datang ke sini untuk cerita sama kita. Begini, saya paham juga sih apa yang Fadil khawatirkan toh mengenai teman-teman yang tahu mungkin, karena kan kita sama-sama tahu semua bagaimana pandangannya orang-orang kalau misal ada siswa yang masuk ke ruangan BK, yang mereka beranggapan kalau misal siswa yang masuk ke ruangan BK itu siswa nakal, siswa yang punya masalah dengan guru-guru kah atau dengan siswa lain begitu. Tapi sebenarnya tidak semua siswa yang datang ke ruangan BK seperti itu. Contohnya ini ada Fadil yang datang menceritakan terkait permasalahannya. Juga kadang ada beberapa siswa yang datang
untuk menceritakan mengenai proses perjalanannya nanti ke depan mau bagaimana, pembelajarannya, dia ingin berkembang di pembelajaran, juga ada hal yang seperti itu. Kemudian juga Fadil tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas ini akan menjamin kerahasiaan dari cerita juga kedatangannya Fadil datang ke ruang konseling ini. Jadi apapun yang Fadil bicarakan nanti hanya kakak saja dan Fadil yang tahu. Begitu. Jadi teman-teman Fadil pun tidak akan tahu tentang hal tersebut. Jadi Fadil tidak perlu khawatir, nah. Oh, begitu nih Kak. Itu saya jadi lebih leluasa ini untuk cerita dengan kita. Baguslah. Ya syukurlah kalau misal seperti itu karena Fadil sudah lebih leluasa dan insya Allah mau terbuka untuk bercerita. Oke, tapi sebelum kita membahas terkait permasalahannya Fadil, lebih baik ini kita sepakati dulu waktu yang akan kita gunakan untuk membahas permasalahannya Fadil ini. Saya setuju Bu, saya rasa itu bisa. Oke, kalau begini kira-kira setelah ini Fadil ada kegiatan lagi nggak? Kayaknya sih Kak ada sih, nanti jam 10 saya ada kebetulan masuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, oke, nanti Fadil masuk pelajaran bahasa Indonesia. Iya Kak. Oh iya, nanti juga itu berhubung nanti di jam 10 kakak ada rapat di ruang guru. Ada rapat ya, kebetulan kakak juga diminta untuk hadir pada rapat tersebut. Berarti kita hanya punya waktu kurang lebih sekitar berapa ini? Oh iya, 40 menit untuk bahas mengenai permasalahannya Fadil. Tapi Fadil jangan khawatir, kalau misal Fadil butuh konseling lagi, Fadil bisa datang ke ruangan ini setiap saat. Jadi bagaimana? Kira-kira waktu 40 menit itu sudah cukup? Ya Kak, saya rasa 45 menit itu sudah lebih dari cukup untuk membahas ini. Oke. Kalau begitu supaya tidak terlalu boros waktu ya, kita gunakan waktu yang kita punya dan sebaiknya ya. Baik Kak. Oke. Sekarang coba Fadil mulai ceritakan permasalahan atau hal-hal yang mengganjal di pikirannya Fadil yang sedang mengganggu perasaan akhir-akhir ini. Coba diceritakan. Jadi Kak, jadi begini, sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya lagi merasa insecure sih, begitu Kak. Oh, jadi akhir-akhir ini Fadil merasa insecure nih. Tapi coba begini, ceritakan yang lebih spesifik, yang lebih khusus deh. Hal-hal apa yang buat Ki insecure begitu? Jadi Kak, jadi begini, saya itu kan punya sahabat dan juga kebetulan dia itu dari dulu memang sudah pintar sih Kak, dan ambis juga orangnya. Kebetulan lebih ganteng juga daripada saya Kak. Nah, dia juga itu berasal dari keluarga yang ya bisa dibilang cukup berada lah, dan orang tuanya itu support terus Pak sama dia, support terus gitu. Dia juga itu punya pacar yang sama-sama pintar, dan mereka ini istilahnya itu saling melengkapi lah, saling support Kak begitu. Jadi Pak Kak, pokoknya dia itu anaknya keren begitu Kak. Jadi pokoknya kehidupannya ini Kak sempurna sekali. Jadi saya ini sering merasa insecure Kak kalau lagi main sama sahabatku ini Kak, karena ya saya sangat berbanding terbalik Kak istilahnya sama dia. Jadi Fadil ini merasa insecure dengan sahabatnya Fadil karena Fadil merasa sahabat Fadil lebih keren dan lebih sempurna lah ketimbang Fadil, begitu? Iya Kak. Saya rasa mungkin saya nggak pantas sih main sama dia. Begini, menurut Fadil, kenapa Fadil tidak pantas berteman atau main sama sahabatnya ini? Karena begini Kak, saya dan dia itu kan istilahnya sangat
berbanding terbalik ya. Ya, saya itu bukan orang yang ambis, saya juga tidak mendapat peringkat di kelas begitu kak, bahkan 20 terbawah itu saya tidak ada kak. Dan itu sangat tentunya berbeda dengan dia yang selalu dapat peringkat 1, keluarganya juga sangat harmonis. Saya juga tidak ganteng, saya juga tidak punya pacar yang suportif seperti pacarnya kak begitu. Jadi saya rasa udah worth it lah untuk saya sama dia. Saya paham sih dengan apa yang kamu rasakan. Jadi Fadil ini merasa tidak pantas berteman dengan si sahabatnya ini karena ada banyak hal yang bisa dibilang berkebalikan lah antara Fadil dan sahabatnya ini. Iya kak, sebenarnya saya itu dulu termasuk salah satu anak yang ambis sih di kelasku. Dan juga kak, saya itu seperti sahabat saya dulu. Nah, waktu misalnya contohnya waktu SMP dulu ini kak, saya sering dapat peringkat 2 sementara dia itu peringkat 1. Nah, hal itu juga lah yang menjadi istilahnya awal mula dari persahabatan kami ini, karena kami itu istilahnya baku lumba terus kak dalam peringkat ini. Tapi semenjak masuk SMA ini semangat belajar saya itu menurun kak, dan saya tidak lagi mendapat peringkat di kelas begitu. Jadi waktu SMP ceritanya Fadil dengan si sahabatnya ini bisa bersahabat karena selalu bersaing di kelas. Oke, tapi begini, sebelumnya kakak mau bertanya. Nah, kira-kira karena tadi membahas, karena tadi Fadil bahas misal katanya semenjak masuk SMA semangat belajarnya menurun. Nah, hal apa kira-kira yang membuat semangat belajar Fadil ini menurun? Kalau bilang begitu sih kak, sebenarnya sejak awal masuk SMA dan saya punya HP, saya lebih suka menghabiskan waktu untuk scroll sosmed sih kak. Dan saya juga sekarang ini jarang belajar, jadi gitu kan. Jadi semangat belajarnya Fadil ini menurun karena sekarang Fadil lebih sering bermain sosmed begitu daripada belajar. Iya kak, saya juga tahu tindakan saya yang seperti ini tuh kurang baik, dan seharusnya saya itu rajin belajar seperti diri saya yang dulu kak. Saya juga seharusnya bisa memanfaatkan waktu senggang saya lah istilahnya itu untuk mengupgrade diri saya. Saya juga perlu untuk mengembangkan skill, dan saya harus mengurangi saya harus kurangi bermain sosmed saya lah kak. Setidaknya dengan belajar dan menjadi ambis itu perbandingan saya dan sahabat saya ini tidak terlampau jauh lah. Jadi saya rasa saya tidak perlu merasa insecure dengan pencapaian sahabat saya ini kak. Jadi Fadil ini sudah sadar bahwa tindakannya salah. Begini. Selanjutnya coba kita personalisasikan dulu terkait permasalahannya Fadil ini. Bisa? Bisa kak. Tapi sebelumnya Fadil, supaya kita bisa lancar tuh, Fadil tahu gitu apa itu personalisasi masalah gitu? Apa kak? Personalisasi. Saya kurang tahu. Iya. Kalau begitu kakak jelaskan sedikit. Nah ini. Jadi personalisasi masalah itu artinya konsep dimana suatu masalah, misal masalahnya Fadil ini kita identifikasi, terus kita pahami dan dihadapi secara lebih mendalam begitu. Kita korek-korek ceritanya, tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat pribadi atau individu. Nah, berarti kita mempelajari permasalahan Fadil ini lebih mendalam dan tidak meluas begitu. Kita cukup di faktor-faktor pribadi dan individunya Fadil. Nah, gitu. Bisa dimengerti sekarang kan? Hobi saya sudah paham kak. Kita lanjut berarti begini. Tadi Fadil bilang kalau misal Fadil ini ingin kembali ambis, itu kembali
mengupgrade skillnya, mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik ke depannya, sebagaimana dirinya Fadil dulu ini ketika SMP. Tapi Fadil sekarang lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain media sosial alih-alih belajar. Iya kak, saya juga bingung sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Saat saya itu scroll sosmed, saya sering melihat postingan kesempurnaan sahabatku tadi ini kak. Nah hal itu juga adalah faktor sih yang membuat saya ini insecure begitu. Oke. Kakak paham sih terkait perasaanmu, di mana kan pastinya waktu teman sosmed juga sama ini sahabat entah, Iya kak. dan pasti ya selalu lah Kak Fadil lihat postingannya, pasti sulit Fadil tidak merasa insecure dengan apa yang dimiliki sahabatnya Fadil sekarang. Iya kak, itu sulit sekali. Oke, baik. Jadi begini, berdasarkan apa yang Fadil ceritakan dari awal sampai sekarang, yang dapat kita pahami itu bahwa Fadil ini merasa insecure dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh sahabatnya Fadil. Nah, Fadil juga memiliki keinginan untuk mengembangkan skill, mengupgrade diri, dan mengembalikan semangat belajar Fadil yang hilang untuk menyepadankan dirinya Fadil dengan sahabatnya ini. Sehingga Fadil tidak lagi insecure dengan sahabatnya. Tapi saat ini Fadil belum bisa melakukannya karena Fadil lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain sosmed. Betul begitu? Iya betul kak. Oke. Kalau begitu sekarang coba Fadil pikirkan kira-kira apa hal yang dapat memicu semangat Fadil ini supaya bisa belajar lebih giat lagi, mengembangkan skillnya, mengupgrade diri supaya bisa sepadan dengan sahabatnya Fadil ini, sehingga Fadil tidak merasa insecure lagi. Mungkin sih kak dengan buat kak jadwal belajar yang efektif sih kak, untuk nanti itu bisa buat kak belajar lebih rajin lagi, istilahnya terstruktur deh. Dan sepertinya saya juga perlu untuk mengatur jadwal bermain sosmed saya ini, belajar dan juga mengembangkan skill. Oke, jadi Fadil sudah tahu hal-hal yang dapat memicu semangat belajar dan mengembangkan skill Fadil ini untuk menyiapkan diri supaya Fadil nanti bisa setidaknya setara lah dengan sahabatnya Fadil. Jadi sekarang apa rencana yang akan Fadil lakukan untuk membuat diri Fadil ini sepadan dengan sahabat Fadil selain jadwal tadi, pengaturan jadwal supaya tidak merasa insecure lagi? Saya rasa kan mulai sekarang mungkin saya akan mengurangi waktu bermain sosmed yang lebih meningkatkan waktu belajar saya kak. Nah setelah itu saya akan membuat jadwal belajar, mengembangkan skill dan bermain sosmed ketika ada waktu senggang saja. Dan saya juga akan memanfaatkan untuk mengembangkan skill dan hobi saya. Oh iya kak, saya juga perlu untuk mengontrol diri saya untuk tidak terlalu sering melihat kehidupan orang lain, terutama sahabat saya ini kak. Dan yang terakhir itu saya rasa saya akan belajar untuk lebih menerima dan menilai diri saya sendiri dengan apa adanya kak, karena saya rasa saya sadar setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing kak. Betul, hal yang kamu utarakan tadi itu sudah sangat bagus sekali. Kakak yakin kamu dapat melakukannya dengan baik. Oke. Dari percakapan kita tadi, kira-kira kapan kamu bisa memulai melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu? Mungkin kan saya bisa mulai lakukan hal itu mulai besok aja kak. Oh iya, biar lebih bagus lagi. Lebih cepat lebih baik nih. Iya, Kak. Oke, berarti Fadil sudah mulai akan menetapkan jadwal dan melakukan perencanaannya ini mulai besok. Oke, kalau begitu supaya kita bisa tahu perkembangannya, kita
saya harap Fadil bisa datang pekan depan. Jadi untuk perencanaan itu Fadil coba laksanakan mulai besok sampai pekan depan. Nah setelah itu coba Fadil datang ke ruangan ini lagi untuk bagaimana supaya kita bisa lihat perkembangannya. Oke? Ya Kak, saya setuju. Oke. Kalau begitu kira-kira setelah percakapan kita ini dapat saya simpulkan bahwa Fadil ini memiliki permasalahan terkait dengan insecurity. Fadil ini merasa insecure karena kamu tidak sepadan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh sahabatmu. Fadil ingin menjadi sosok di mana Fadil ini setara dengan sahabatnya pada saat waktu SMP begitu. Namun sejak masuk SMA, Fadil justru lebih sering bermain sosmed dan melihat kehidupan sahabatnya Fadil ini. Alih-alih belajar dan mengembangkan skill, Fadil malah memilih untuk bermain sosmed. Nah untuk sekarang Fadil coba untuk membuat jadwal belajar seperti yang kita bicarakan tadi dan melaksanakan hal-hal tersebutlah supaya kedepannya Fadil bisa lebih berkembang, supaya bisa mengembalikan performanya sebagaimana waktu SMP dulu, supaya hal tersebut bisa mengurangi rasa insecure-nya Fadil begitu terhadap sahabatnya Fadil. Ya Kak. Oke. Setelah perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Fadil sekarang? Pastinya sih Kak, saya merasa lebih lega lagi, dan juga saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Oke, kakak cukup senang sih, bukan cukup, bahkan sangat senang mendengarnya karena Fadil sudah merasa lebih lega begitu. Oke, waduh, sudah tidak terasa ini sudah mau hampir jam 10. Iya Kak. Hampir 40 menit kita melakukan konseling. Sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati di awal terkait sesi konseling yang akan kita laksanakan selama 40 menit. Jadi mari kita akhiri pertemuan konseling kita. Tapi sebelum itu kakak meminta Fadil dulu, kira-kira apa yang bisa Fadil disimpulkan dari proses konseling yang kita laksanakan hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan itu Kak, pastinya saya tidak boleh untuk merasa insecure lagi terhadap sahabat saya. Saya juga harus kurangi bermain game dan sosmed. Saya harus membuat jadwal belajar. Pokoknya istilahnya mau mengurangi dampak negatif saya nih Kak terhadap Iya. Saya harus bisa ubah pola tidak sehat saya itu hingga saya bisa kembali ke performa saya dulu waktu SMP Kak. Oke, jadi ya sudah bagus karena Fadil juga sudah bisa menyimpulkan. Kemudian kira-kira setelah proses konseling kita ini bagaimana perasaannya Fadil ini dari, kalau bisa kita rangkum dari awal sampai ini akhir proses konseling kita? Pastinya sih Kak, saya rasa lega sih Kak pastinya. Karena saya sudah dapat jawaban tentunya dari penyelesaian masalah saya ini, dan saya berterima kasih sekali sama kita Kak yang sudah bantu menyelesaikan permasalahan saya ini Kak. Oke, tidak usah terlalu berterima kasih karena kan sudah kakak bilang di awal, kakak hadir di sini untuk membantu Fadil. Jadi intinya kehadiran kakak di sini untuk membantu Fadil begitu menyelesaikan permasalahannya. Jadi Fadil perlu pahami dan perlu tahu kalau misal Fadil itu tidak perlu ragu, tidak perlu segan untuk datang ke tempat ini, ke ruangan konseling inilah untuk menceritakan permasalahannya Fadil. Kalau misal hari-hari ke depan Fadil punya permasalahan, ada hal yang mengganjal di kepala, mengganjal di perasaan, yang kira-kira hal tersebut bisa mengganggu kehidupannya Fadil, bisa mengganggu kesehariannya Fadil, tidak perlu segan, tidak perlu sungkan untuk datang kembali ke ruangan ini untuk bercerita kepada saya. Kalau misal saya tidak ada, kan insya Allah nantinya ketika Ibu Hikmah sudah sembuh, Ibu Hikmah juga ada di tempat ini. Intinya saya dan Ibu Hikmah itu sama
sama-sama sebagai seorang konselor punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Fadil perlu percaya sama guru BK dan termasuk kakak sendiri. Iya, Kak. Karena kedepannya kakak yang ada di sini, jadi ya kedepannya kita akan sering-sering ketemu lah kalau misal Fadil datang ke ruangan konseling ini. Iya, Kak. Oke. Jadi kakak rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak begini, kira-kira minggu depan masih ada sih Kak? Ya Karena tentunya dong. kita mau monitoring itu tadi di Oh iya. Iya tentunya begini. Pekan depan insya Allah kakak akan tetap berada di sini. Karena seperti tadi Ibu Hikmah kan masih terbaring di rumah sakit dan keterangan dokternya ya Ibu Hikmah kayaknya sepertinya masih bisa cukup lama lah, makan waktu lama berada di rumah sakit, masih ada mungkin beberapa bulan di rumah sakit. Jadi tentunya pekan depan kakak akan selalu stay di tempat ini, bukan hanya Fadil, utamanya untuk memonitoring dan mengevaluasi terkait hal-hal atau kegiatan-kegiatan termasuk jadwal yang telah Fadil tetapkan hari ini. Kak, kalau gitu sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya karena ya itu Kak sudah membantu saya. Kalau gitu saya pamit dulu Kak. Oh iya, sama-sama. Ya udah kembali ke kelas ya karena sudah masuk dia pelajaran bahasa Indonesia. Iya Kak. Nah, jadi jalan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.